Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap sama ya teman-teman, yaitu bercerita tentang teluh yang menyerang masyarakat desa yang ternyata itu berasal dari rentenir agar usaha si warga desa ini hancur ya teman-teman. Kali ini memasuki part yang kelima ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kamu akan semakin kuat setelah 3 orang lagi mati karena teluh yang aku kirimkan. Ayo, nikmatilah persembahan dariku untukmu. Lalu kemudian buat mereka tersiksa saat waktu maghrib tiba nanti, ujar Mbah Sarjan sambil terus menaburkan kemenyan serta bunga 7 rupa ke dalam wadah tanah liat yang dipegangnya. Makhluk besar bertaring dan menyeramkan itu tampak menikmati jamuan yang diberikan oleh Mbah Sarjan. Waktu yang dinantikan oleh makhluk itu maupun Mbah Sarjan sendiri itu akan segera tiba. Tepat pada waktu maghrib nanti akan menjadi puncak dari teluh beras kuning yang sudah Mbah Sarjan kirimkan kepada ketiga korban yang tersisa. Sebentar lagi masa kejayaanku akan kembali. Aku akan merasakan lagi bagaimana luar biasanya saat berada di puncak kejayaan itu. Tidak akan ada yang bisa membuat diriku terpuruk lagi, bahkan koperasi atau bank konvensional sekalipun. Mereka yang dulu sering meminjam uang kepadaku akan kembali menjadikan aku sebagai orang yang paling mereka butuhkan. Aku akan kembali menjadi orang penting bagi mereka, dan mereka akan kembali menghormati aku seperti yang pernah aku lalui di masa lalu. Tawa yang keluar dari mulut Mbah Sarjan saat itu benar-benar sama persis dengan tawanya di masa lalu. Laki-laki itu tampaknya benar-benar tidak bisa keluar dari lingkaran ingatan masa lalunya. Dia merindukan bagaimana rasanya dibutuhkan oleh orang lain. Dia merindukan bagaimana rasanya dipuja-puja oleh orang lain, karena dianggap sebagai penolong saat seseorang sedang kesusahan. Dia merindukan bagaimana rasanya dihormati oleh banyak orang ketika dirinya melintas di jalanan sebuah desa. Dia benar-benar membutuhkan semua itu kembali ke dalam hidupnya untuk memuaskan keinginannya yang sudah lama tidak terpenuhi. Kita kemudian balik sebentar ke 20 tahun lalu. Salah satu warga melihat kedatangan Mbah Sarjan yang pada saat itu baru saja turun dari mobil pribadinya. Toyota Camry berwarna hitam yang baru keluar pada pertengahan tahun 2003 itu benar-benar masih mengkilap saat dipandang oleh siapapun di desa Gebang. Mbah Sarjan adalah satu-satunya orang yang bisa memiliki mobil pada saat itu. Dia adalah orang terkaya dan dari seluruh warga desa Gebang tidak ada yang tidak mengenalnya. Warga yang tadi melihat kedatangan Mbah Sarjan pun segera memberitahu kepada warga-warga lainnya. Warga-warga lainnya yang sudah tahu apa niat dari kedatangan Mbah Sarjan saat itu tampak biasa saja dan kembali meneruskan pekerjaan mereka. Sosok Mbah Sarjan benar-benar muncul tidak lama kemudian. Laki-laki itu tampak berjalan menggunakan tongkatnya yang dilapisi logam berwarna emas. Sopir pribadi dan juga ajudannya berjalan di belakang mengikuti langkahnya. Mbah Sarjan tampak berharap bahwa dirinya akan disambut oleh para warga di desa tersebut seperti biasanya. Yo, tumben sekali desa ini tidak sama seperti biasanya. Semua warga terlihat tidak peduli dengan kedatanganku. Ada apa yo kira-kira? Maaf juragan, mungkin itu karena mereka sedang tidak butuh meminjam uang dari juragan. Saya dengar dari beberapa orang
Para warga sekarang ini lebih memilih meminjam ke koperasi. Meminjam di koperasi? Kok bisa gitu? Memangnya apa bedanya meminjam uang di koperasi itu dengan meminjam uang kepadaku? Juragan, mungkin mereka ada alasan tersendiri mengenai hal itu. Katakan Karyo, katakan dengan jelas apa maksudmu itu. Maaf juragan, sekali lagi maaf. Mungkin para warga memilih meminjam uang di koperasi karena bunga pinjamannya jauh lebih sedikit daripada ketika meminjam uang dari juragan. Maka dari itu mereka tidak mau lagi meminjam uang dari juragan seperti dulu, takut tidak bisa membayar bunganya yang begitu besar, jelas Karyo. Mendengar penjelasan dari Karyo serta melihat sendiri bahwa para warga desa Gebang sekarang berusaha menghindarinya, membuat Mbah Sarjan merasa tidak dihargai lagi. Sejak saat itu Mbah Sarjan benar-benar tidak pernah lagi disapa seperti dulu, dan bahkan rumahnya tidak pernah lagi dikunjungi oleh orang-orang yang membutuhkan bantuan pinjaman uang. Mbah Sarjan pun akhirnya mengalami kemunduran di dalam hidupnya, dan harta yang dia miliki perlahan-lahan mulai habis hingga tidak bisa lagi membayar gaji orang-orang yang bekerja kepadanya. Mengingat semua itu membuat Mbah Sarjan menjadi semakin antusias untuk membuat mati para warga yang sudah dia kirimkan teluh beras kuning. Ia benar-benar tidak sabar ingin melihat bagaimana pada akhirnya para warga yang dulu meninggalkannya akan kembali lagi memohon pertolongan padanya. Sebentar lagi, hanya sebentar lagi, aku akan melihat bagaimana mereka mulai memohon kepadaku seperti dulu di masa kejayaanku, gumam Mbah Sarjan seraya tersenyum penuh keyakinan. Sayangnya, saat baru saja ia hendak masuk ke dalam rumah untuk beristirahat sejenak, makhluk bertaring yang ia pelihara mendadak mengamuk tanpa alasan. "Kenapa? Ada apa? Apakah terjadi sesuatu?" tanya Mbah Sarjan. Makhluk itu tetap mengamuk dan mulai menghancurkan halaman depan rumah Mbah Sarjan. Hal itu membuat Mbah Sarjan segera masuk ke rumahnya untuk melihat pada air di dalam wadah logam tentang keadaan yang sedang terjadi di desa Gebang ini. Rasa marah jelas tidak bisa ia hindari saat itu, ketika melihat bahwa ketiga korban yang sudah menerima kiriman telur beras kuning darinya sedang menjalani proses ruqyah. Wah, orang-orang kota kurang ajar, berani-beraninya mereka mengganggu pekerjaanku, amuk Mbah Sarjan. Ketika wadah tanah liat yang digunakan untuk melakukan teluh kepada tiga korban yang tersisa tampak mulai retak di beberapa bagian. Jika sampai wadah tanah liat itu benar-benar pecah, maka jelas tidak akan ada lagi kesempatan bagi Mbah Sarjan untuk meraih keberhasilan yang dia impi-impikan selama ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Orang-orang kota itu harus segera aku atasi. Aku akan membuat perhitungan kepada mereka karena telah mengganggu apa yang sedang kulakukan. Mbah Sarjan segera keluar dari rumahnya kembali, lalu kemudian menatap ke arah makhluk bertaring peliharaannya sambil berkacak pinggang. Kembalilah ke desa Gebang, hentikan perbuatan mereka dan buat mereka membayar semua yang telah mereka lakukan demi menghalang-halangi keberhasilan kita ini, perintah Mbah Sarjan. Makhluk bertaring itu pun segera menghilang dari hadapan Mbah Sarjan untuk kembali ke desa Gebang. Mbah Sarjan masuk kembali ke dalam rumah dan hendak mengawasi semuanya melalui air di wadah logam seperti tadi. Kedua tangannya mengepal erat, seakan sudah siap membunuh semua orang yang menghalangi langkahnya. Tidak akan kubiarkan, benar-benar tidak akan kubiarkan, geramnya penuh amarah. Tari dan juga Hani menatap ke arah Siva dari arah belakang. Saat itu mereka berdua juga berjaga-jaga tengah mengawasi bagian atap rumah ketiga warga yang menjadi korban teluh beras kuning. Setelah tadi di atap-atap rumah disiram dengan air yang sudah didoakan secara merata, mereka harus bersiap juga dengan apapun yang nantinya akan muncul secara tiba-tiba. Mereka sudah tahu bahwa itu akan kembali terjadi,
karena ini bukan pertama kalinya mereka menjalani pekerjaan tersebut. Langit mulai berubah lagi, ujar Hani. Iya, kamu benar, Han. Makhluk yang tadi dilihat oleh Siva dan Raja pasti akan kembali lagi ke sini. Kita harus bersiap-siap dengan tugas selanjutnya, tanggap Tari. Hani pun kemudian menatap ke arah punggung Siva agak lama. Siva sama sekali tidak bergerak dan tetap berada pada posisi awalnya sejak tadi. Siva jauh lebih tenang daripada biasanya. Apakah menurutmu itu karena dia telah menemukan partner yang tepat? Tanya Hani. Bisa jadi begitu, Han. Raja jelas sama sekali tidak membuat Siva kesusahan ketika bekerja. Raja adalah seorang indigo yang tidak punya rasa takut, sama seperti diri Siva sendiri. Semoga saja Raja bisa bertahan lebih lama di dalam tim ini, agar Siva tidak perlu lagi beradaptasi dengan orang baru setiap kali ada panggilan pekerjaan seperti ini, jawab Tari. Amin ya rabbal alamin, aku juga berharapnya begitu. Siva sering terlihat lelah sekali karena harus menghabiskan energi untuk beradaptasi dengan orang baru. Jadi aku juga berharap semoga Raja akan menjadi partner terakhirnya Siva dan tidak perlu ada partner lainnya lagi. Tari mengelum senyumnya selama beberapa saat. Kamu barusan mendoakan agar Raja menjadi partner abadinya Siva, kan? Kalau begitu kenapa nggak sekalian kamu doakan mereka jadi jodoh sekalian, Han? Hani ikut mengelum senyum seperti yang Tari lakukan barusan. Aku sudah mendoakan begitu juga kok. Cuman aku berdoanya dalam hati, soalnya takut Siva atau Raja mendengar doaku. Kalau dilihat-lihat mereka berdua benar-benar cocok satu sama lain. Siva terlihat seperti nggak ada beban saat ada di sisi Raja. Pun Raja juga demikian, sama seperti Siva, bisik Hani. Oh, kamu juga memperhatikan mereka sejak tadi pagi ya? Aku pikir cuma aku dan juga Rusid saja yang memperhatikan mereka. Palastari ikut berbisik. Bukan cuma aku, Tar. Mika juga memperhatikan mereka kok. Brak! Semua orang terkejut saat mendengar suara yang begitu keras tepat di atas atap rumah Tarjo. Kali itu bukan hanya Tari dan juga Hani yang bisa mendengar suara itu. Bahkan warga lain yang sedang memperhatikan dari halaman depan rumah Pak RT pun bisa ikut mendengarnya. Suara apa itu, Mbak? Tanya Pak RT kepada Tari, mewakili yang lainnya. Sebentar lagi Bapak akan lihat sendiri. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan ketika makhluk itu sudah sampai ke tanah, jawab Tari. Siva menatap ke arah makhluk besar bertaring itu yang tampak sedang kepanasan akibat terbakar setelah mendarat di atap rumah milik Tarjo. Makhluk itu mencoba berpindah dan mendarat di atap rumah milik Wakiman, namun hasilnya tetap sama saja. Hingga akhirnya tanpa mencoba berpindah ke atap rumah milik Mugi, makhluk itu langsung turun ke tanah dan benar-benar berhadapan dengan Siva. Pada saat itulah warga desa Gebang bisa melihat wujud aslinya. Beberapa orang tampak ketakutan, lalu kemudian lari berhamburan menuju ke rumah mereka masing-masing. Mereka tampaknya tidak bisa melawan rasa takut yang melanda saat melihat sosok menyeramkan makhluk tersebut. Yang tersisa di depan rumah Pak RT kini hanya beberapa orang pria yang terdiri dari Pak RT, Heru sebagai perwakilan dari pihak kepolisian, dan juga bapak-bapak tetangga terdekat. Tari dan juga Hani segera menancapkan beberapa ranting yang sudah mereka celupkan ke dalam air yang sudah didoakan, sebelum air tersebut dipakai untuk meruqyah ketika korban yang masih sakit. Diam-diam Siva telah meminta demikian kepada Tari dan juga Hani tanpa sepengetahuan Raja. Raja jelas akan tahu bahwa Siva pasti akan bertarung dengan makhluk itu pada akhirnya jika pria itu sampai mendengar apa yang ia minta kepada Tari dan Hani. Siva jelas tidak mau Raja berada di sisinya ketika keadaan menjadi sangat genting. Pria itu tidak boleh terluka dan Siva harus memastikannya sendiri.
Mbak Sarjan bisa melihat melalui air yang ada pada wadah logam miliknya kalau saat ini makhluk peliharaannya sudah masuk ke dalam jebakan yang Siva buat. Makhluk itu jelas tidak akan bisa lari lagi setelah Siva mengurungnya. Siva juga terlihat tengah menyiapkan sesuatu, dan Mbak Sarjan sama sekali tidak menduga mengenai hal itu sebelumnya. Apa yang akan dia lakukan pada makhluk peliharaanku? Dia tidak mungkin bisa melawannya, kan? Tanya Mbak Sarjan mendadak merasa gelisah. Di desa Gebang sendiri, setelah Tari dan juga Hani selesai menancapkan ranting-ranting tadi, Siva pun kemudian memulai pertarungannya sendiri setelah berdoa begitu panjang lebar selama menunggu kedatangan makhluk itu. Makhluk itu yang kini sudah tidak punya jalan keluar mendadak menyerang ke arah Siva dan berharap bisa membunuhnya. Namun sayang, persiapan Siva sudah benar-benar matang saat itu, dan serangan makhluk tersebut segera ditangkis dalam satu kali gerakan yang tidak dapat dihindari. Bismillahirrahmanirrahim. Bam! Makhluk itu langsung terlempar ke belakang dan lenyap seketika setelah terdengar bunyi ledakan yang begitu sangat keras. Raja yang baru saja selesai meruqyah wakiman dan baru membuka sedikit pintu rumah itu bisa melihat dengan jelas bagaimana Siva menangkis serangan dari makhluk yang tadi mereka lihat hingga makhluk itu benar-benar lenyap. Ia terpaku di tempatnya karena tidak menyangka akan melihat pertarungan singkat yang baru saja terjadi, serta serangan mematikan yang Siva layangkan terhadap makhluk itu. Tatapannya kini beradu dengan tatapan milik Siva yang tampak begitu tenang. Siva tahu kalau Raja mungkin merasa kaget dengan pertarungan singkat barusan itu. Siva juga tahu kalau mungkin saja Raja ini akan meledak sebentar lagi karena dirinya tidak dilibatkan dalam pertarungan itu, dan Siva justru memilih menghadapi makhluk bertarung itu sendirian. Tapi bagi Siva, bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah musuh yang harus bisa dia hadapi. Kini hanya tersisa satu, yaitu Mbak Sarjan seorang. Di rumah Mbak Sarjan, tengah terjadi amukan dahsyat. Mbak Sarjan tidak bisa menerima kalau makhluk peliharaannya berhasil dikalahkan oleh Siva hanya dengan satu kali serangan. Kurang ajar, kurang ajar. Orang kota itu benar-benar kurang ajar. Beraninya dia melenyapkan peliharaanku yang berharga. Beraninya dia mengusik kehidupanku. Aku akan membuat perhitungan dengannya malam ini juga. Aku akan membuatnya menyesal karena telah membuatku kehilangan peliharaan yang berharga. Mbak Sarjan pun segera menyiapkan diri serta hal-hal yang diperlukan sebelum mendatangi Siva. Raja mendekat pada Siva dengan wajah memerah akibat menahan rasa marahnya. Mika dan juga Rosid juga keluar dari rumah Tarjo dan juga Mugi tidak lama kemudian. Mika dan juga Rosid ikut mendekat ke arah Siva sama seperti yang Raja lakukan. Sudah kamu lenyapkan makhluk yang tadi kamu lihat bersama Raja? Tanya Rosid dengan tenangnya. Ya alhamdulillah aku sudah lenyapkan makhluk itu. Sekarang kita hanya perlu menunggu kedatangan Mbak Sarjan ke hadapanku. Lalu kita hancurkan ritual telur beras kuning yang dia jalankan, jawab Siva. Kalau begitu sebaiknya kita bersiap-siap untuk sholat maghrib sekarang. Mbak Sarjan itu jelas tidak akan keluar dari rumahnya saat waktu maghrib tiba, saran Mika. Iya, pergilah duluan bersama Rosid, Tari dan juga Hani. Ada hal yang harus aku bicarakan dengan Raja saat ini, ujar Siva. Baiklah kalau begitu, kami duluan, pamit Rosid. Setelah Rosid dan juga Mika pergi, kini yang tersisa hanyalah Raja dan Siva. Wajah marah Raja benar-benar terlihat jelas di mata Siva, dan Siva tidak akan bisa menghindari kemarahan pria itu sekarang. Apa-apaan itu tadi? Kamu bilang aku boleh ada di sisimu setiap saat untuk mendampingi kamu menghadapi apapun yang akan kamu hadapi. Kenapa kamu melanggar janjimu sendiri? Tanya Raja, berusaha tetap tenang meski sedang meluapkan amarahnya. Kamu itu ada di sisiku, Jak. Kamu tidak kemana-mana sejak tadi, Jak, jawab Siva. Hanya saja kamu dan juga aku barusan
berbatas oleh dinding serta pintu rumah warga Wakiman yang harus ditutup. Tidak mungkin kamu meruqyah Pak Wakiman sementara pintu rumahnya terbuka. Pak Wakiman bisa jadi tontonan orang satu desa jika kamu membiarkan pintunya terbuka. Kalau aku mau meninggalkan kamu dan tidak menepati janjiku, maka aku akan bertarung di dekat bukit dengan makhluk itu, bukan di sini. Kamu sudah melaksanakan tugasmu dan membuatku terbantu, Jak. Kalau kamu tadi menolak untuk meruqyah Pak Wakiman, maka makhluk itu tidak akan bisa aku kalahkan dengan mudah. Tapi karena kamu bersedia meruqyah Pak Wakiman, maka ya aku bisa dengan mudah melenyapkan makhluk itu. Terima kasih karena kamu mau berada di sisiku setiap saat. Aku memang membutuhkan partner seperti kamu. Raja pun kemudian terdiam dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah Siva memberikan jawabannya yang begitu jelas, perlahan wajah raja yang tadi memerah mulai kembali normal seperti biasanya. Iya maaf, lirih raja terdengar sangat menyesal. Maaf, untuk apa kamu meminta maaf? Tanya Siva merasa heran. Ya karena barusan aku sudah berpikiran buruk tentangmu dan bahkan menuduhmu tidak tepat janji kepadaku. Aku sama sekali tidak kepikiran bahwa diriku memang selalu ada di sisimu meski terhalang oleh dinding ataupun pintu. Aku malah menuduhmu tidak tepat janji, padahal kamu menepati janjimu kepadaku. Maafkan aku, Sif. Aku terlalu mudah terbawa emosi, jawab raja. Siva pun tersenyum lalu kemudian menepuk-nepuk pundak kanan raja dengan lembut. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Aku sama sekali gak marah kok sama kamu, meskipun kamu baru saja berpikiran buruk tentangku. Kita baru saling mengenal lebih dekat selama beberapa jam, Raja. Wajar kalau kamu masih meragukan aku dan juga kepribadianku, ujar Siva. Tapi kamu tidak seperti aku, Sif. Kita baru beberapa jam saling mengenal dekat, tapi kamu tidak pernah berpikiran buruk tentangku dan tidak pernah merasa marah terhadap aku. Untuk apa aku berpikiran buruk tentangmu? Potong Siva dengan cepat. Sementara kamu sama sekali tidak melakukan sesuatu yang bisa memicu pikiran burukku itu muncul. Untuk apa juga aku marah padamu? Kalau kamu nyatanya bisa bersikap sopan, pengertian, dan bahkan sering sekali berusaha melindungiku. Aku jelas tidak perlu melakukan kedua hal itu kepada kamu. Kalau aku begitu, nanti kamu tidak akan merasa nyaman terhadapku dan tidak mau lagi jadi partnerku, Jak. Padahal aku baru saja mendapatkan partner yang benar-benar bisa bekerja sama denganku sesuai dengan yang seharusnya aku dapatkan. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Ayo kita ke masjid dulu dan juga sholat maghrib. Jangan sampai kita terlambat untuk melaksanakan sholat. Raja pun menganggukkan kepalanya, lalu segera berjalan di sisi Siva seperti biasa. Beberapa warga tampak mulai berangkat ke masjid. Mereka menuju ke tempat yang sama dengan tujuan yang sama. Kalau kita pulang nanti, aku bolehkan mengantarmu pulang sampai ke rumah? Tanya raja. Siva kembali tersenyum. Kenapa begitu? Siva balik bertanya. Aku ingin memastikan bahwa kamu akan benar-benar sampai ke rumah dengan selamat. Aku gak mau kalau kamu pulang sendirian. Toh mobilku kan ada di kantor dan kemarin malam kita ke kantor menggunakan mobilku. Jadi karena kamu perginya sama aku, pulangnya juga ya harus sama aku, jawab raja. Siva kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah mendengar jawaban dari raja, aku jelas tidak kamu perbolehkan untuk menolak kan? Iya, aku gak memperbolehkan kamu untuk menolak. Ya sudah, kamu boleh mengantarkanku sampai ke rumah. Ya udah sana cepat pergi berwudu dulu, titah Siva. Kamu juga ya, balas raja. Setelah mereka berpisah, Rosi dan juga Mika kini berusaha mati-matian menahan senyum mereka yang tengah menatap dari jendela masjid. Interaksi antara raja dan juga Siva jelas menjadi pusat perhatian mereka sejak awal.
Raja yang awalnya begitu dingin pada Syifa, kini tampak terlihat jauh lebih hangat dan begitu dekat. Kulkas 5 pintu bisa langsung cair ya kalau sudah ada di samping Syifa selama beberapa jam, ujar Mika. Iya, langsung cair kulkas 5 pintunya. Cuma sayang, Syifanya justru yang mungkin masih sibuk membuat benteng setelah putus dari Gani. Dia mungkin merasa harus menjauh dari lawan jenis jika merasa si lawan jenis mulai mengarah untuk meminta hubungan yang lebih dari teman. Bisa jadi Gani benar-benar membuat Syifa akan menutup diri, Mik. Itu yang paling aku khawatirkan saat ini, sahut Rosyid. Doakan saja Rosyid, semoga saja Syifa tidak menutup hatinya setelah lepas dari Gani. Insya Allah, kalau kita doakan yang baik-baik, hatinya Syifa mungkin akan terbuka dan tidak terbentengi oleh apapun yang menyangkut dengan Gani di masa lalu. Kita jangan berhenti dukung dia, seperti dia yang tidak pernah berhenti mendukung kita semua sejak pertama kali saling kenal, saran Mika. Kumandang azan maghrib terdengar sangat jelas. Kedua pria itu kemudian menyambut raja yang akhirnya telah selesai berwudu. Mereka berdiri di saf yang sama dan bersiap untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib terlebih dahulu setelah azan selesai dikumandangkan. Sholatnya yang kusuk, jangan lupa berdoa agar mendapatkan jodoh yang baik, bisik Mika memberi saran. Raja pun tersenyum lalu menganggukkan kepala setelahnya sebagai tanda bahwa dirinya menerima saran itu dengan hati yang lapang. Kumandang azan maghrib terdengar jelas di telinga. Hal itu jelas langsung membuat niatan Mbah Sarjan untuk keluar dari rumahnya mendadak urung. Keinginannya untuk mendatangi desa Gebang terpaksa harus ia tunda sampai waktu maghrib benar-benar berlalu. Setelah makhluk peliharaannya benar-benar dilenyapkan oleh Syifa, Mbah Sarjan merasa amarahnya meluap-luap dengan hebat. Ia tampak begitu sulit untuk mengendalikan luapan amarahnya yang sedang bergejolak di dalam dadanya. Dari semua orang kota yang datang untuk membantu Wakiman, Mugi, dan Tarjo, hanya wanita sialan itu juga yang tampaknya sangat menonjol. Tampaknya dia adalah satu-satunya yang memiliki ilmu ketimbang yang lainnya. Aku jelas akan berhadapan dengannya saat bisa keluar dari rumah ini setelah lewat waktu maghrib, gumam Mbah Sarjan. Di tangan Mbah Sarjan saat itu sudah siap sebuah keris yang tidak pernah lupa dia mantrai setiap kali bulan purnama tiba. Mbah Sarjan meyakini kalau keris itu adalah keris sakti yang akan membuatnya memenangkan pertarungan dengan siapapun. Aku tidak akan kalah dari wanita kota itu. Aku akan memenangkan pertarungan terakhir malam ini dan menuntaskan teluh yang telah aku kirimkan pada Wakiman, Tarjo, dan juga Mugi. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku harus bisa kembali merasakan masa kejayaanku dulu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangi langkahku untuk mencapai apa yang aku impi-impikan. Mbah Sarjan menatap ke arah 3 wadah tanah liat yang digunakannya untuk menjalankan ritual teluh beras kuning. Ketiga wadah itu sudah benar-benar hampir hancur setelah makhluk peliharaannya dilenyapkan oleh Syifa. Ritual teluh itu benar-benar sudah berada pada batasnya, dan jika hancur maka tidak akan bisa diulangi lagi oleh Mbah Sarjan. Selain karena makhluk peliharaannya sudah dilenyapkan, tenaga Mbah Sarjan sudah tidak bisa digunakan semaksimal dulu. Usia adalah hal yang menghalanginya untuk bisa melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Malam ini adalah pertempuran, jadi aku jelas tidak boleh menyerah begitu saja dari wanita kota itu. Setelah sholat maghrib selesai dilaksanakan di masjid yang ada di desa Gebang, semua jamaah pun segera membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Tari meminta semua anggota timnya kembali berkumpul di depan rumah Pak RT untuk merundingkan langkah selanjutnya dari pekerjaan mereka ini. Rosi duduk pada kursi panjang yang ada di halaman rumah Pak RT bersama Mika dan Hani, sementara Syifa dan Raja memilih berdiri bersama dengan Tari.
Baiklah, saat ini keadaan ketiga korban sudah mulai membaik setelah dilakukan upaya ruqyah. Baik itu ruqyah dari dalam yang telah dilakukan oleh Syifa maupun ruqyah dari luar yang telah dilakukan oleh Rosyid, Mika, dan Raja. Namun sekali lagi, ritual telur beras kuning yang dilakukan oleh Mbah Sarjan belum benar-benar tuntas, atau bisa dibilang belum berakhir. Hal itu hanya akan berakhir setelah Mbah Sarjan berhadapan langsung dengan Syifa, karena Syifa jelas akan bisa langsung mematahkan ritual itu dengan cara berhadapan dengan pelakunya secara langsung. Jadi, aku minta kalian semua untuk bersiap-siap. Kita harus menyokong Syifa dari berbagai arah saat dia benar-benar berhadapan dengan Mbah Sarjan. Kalau soal adu ilmu, mari kita serahkan semuanya kepada Syifa. Namun jika ternyata Mbah Sarjan muncul dan akan bertikai dengan Syifa menggunakan senjata, maka kita harus siap dengan persenjataan kita sendiri. Jelas Tari. Contohnya, tanya Raja, yang baru tahu kalau ternyata anggota di dalam tim itu haruslah memiliki setidaknya satu senjata. Semua mata pun menatap ke arah Raja dan memasang tampang yang cukup aneh. Loh, kamu gak bawa senjata apapun, Jak? Kan di brosur yang aku sebar ketika mencari anggota baru, sudah aku tuliskan tentang setidaknya harus memiliki satu senjata, ujar Hani. Oh iya, wah, aku nggak baca keseluruhan brosurnya, Han. Aku cuma baca yang intinya saja, lalu segera menelepon nomor telepon yang tertera di brosur itu. Balas Raja, mengakui dengan jujur bahwa dirinya tidak teliti saat membaca brosur yang dibagikan. Rosi dan juga Mika tampak langsung meringis ketika mendengar pengakuan itu. Sementara Syifa dan juga Tari berusaha menahan tawa mereka agar Raja tidak merasa malu ataupun tersinggung. Ya sudah, tidak usah diperbesar mengenai tidak telitinya Raja saat membaca brosur dari Hani. Senjata yang aku punya kan sepasang, jadi salah satunya bisa aku berikan pada Raja untuk dia pegang. Lagi pula selama ini aku hanya selalu memakai satu dari kedua senjata itu, ujar Syifa. Raja pun langsung menatap ke arah Syifa yang memang berdiri di sampingnya sejak tadi. Oh iya? Senjatamu sepasang tapi kamu hanya menggunakan satu selama 7 tahun bekerja? Tanya Raja terlihat sedikit heran. Iya, ya soalnya yang satu lagi bobotnya agak lebih berat. Sementara tanganku tidak bisa mengangkat sesuatu yang berat terlalu lama. Jadinya ya aku cuma pakai satu saja selama 7 tahun ini, jelas Syifa. Rosyid dan juga Mika pun tertawa saat mendengar bagaimana Syifa menjabarkan soal bobot senjatanya yang tidak pernah dipakai kepada Raja. Jangan dianggap enteng loh, Jak. Itu pasangan senjata punya Syifa bobotnya berat, bukan sembarang berat. Kita berdua saja tidak mampu jika disuruh untuk menggunakan senjata itu, ujar Mika. Iya betul itu. Aku saja langsung menyerah saat pertama kali memegangnya, tambah Rosyid. Serius? Raja tampak tidak bisa percaya dengan apa yang Mika dan juga Rosyid katakan. Syifa pun meraih tas miliknya dan mengeluarkan sepasang senjata yang ia punya. Wanita itu kemudian menyerahkan satu senjata ke tangan Raja, agar Raja bisa membuktikan bahwa apa yang Mika, Rosyid dan juga dirinya katakan bukanlah hal bohong. Ini cukup ringan kok, nggak berat sama sekali, ujar Raja, menimang-nimang dan memindah-mindahkan senjata itu pada kedua tangannya dengan lincah. Syifa, Rosyid dan juga Mika serta Hani dan juga Tari pun merasa heran dengan hal yang sedang mereka saksikan saat itu. Tapi mereka bertiga memang serius kok, Jak. Senjata itu memang terasa berat ketika kami yang mencobanya. Tari menguatkan apa yang tadi tercetus itu. Coba kamu pegang ini, Jak, pinta Syifa, menyerahkan senjata yang satu lagi. Raja menerimanya dan ekspresinya langsung berubah seketika, serta tangannya tampak berusaha keras untuk beradaptasi dengan senjata yang biasa Syifa gunakan. Nah, yang ini baru berat, Syif.
Kalau yang kamu serahkan padaku pertama itu justru tidak berat sama sekali, dan bahkan tanganku seperti tidak memegang apa-apa sama sekali, ujar raja. Ya mungkin karena akhirnya senjata itu menemukan pemiliknya yang tepat, sahut Hani. Itu senjata kan sepasang, makanya Siva nggak bisa menggunakan kedua-duanya sekaligus. Serta harus orang yang tepat yang memegang senjata pasangannya agar bisa digunakan seperti bagaimana Siva menggunakannya. Jadi intinya, raja nggak perlu lagi cari senjata untuk dia pegang, karena sekarang dia sudah menemukan senjata yang terasa pas di tangannya. Setelah Rosyid, Mika, Hani, dan Tari memutuskan pergi ke rumah Wakiman, Tarjo, dan Mugi untuk memeriksa kondisi mereka. Raja pun duduk di kursi panjang sambil mengamati senjata yang kini menjadi miliknya. Siva memperbolehkan raja memiliki senjata itu. Setelah mendengarkan pendapat Hani mengenai senjatanya, ia mungkin saja sudah menemukan pemiliknya yang tepat. Hal itu membuat raja kini ingin tahu lebih banyak tentang senjata yang Siva berikan untuknya tersebut. Nama senjatanya ini apa, Sif? Ini tampak seperti senjata tradisional ya? Tanya raja. Itu namanya pedang Jenawi, Jak. Itu memang senjata tradisional dari Riau, jawab Siva. Senjata tradisional dari Riau? Lalu bagaimana caranya kamu mendapatkan senjata ini? Itu dulunya milik almarhum kakek dan juga almarhumah nenekku. Senjata itu diberikan kepadaku saat aku baru masuk SMA, sebelum nenekku meninggal dunia. Jadi aku mulai memakainya saat lulus SMA, alias ya saat mulai bekerja bersama tim ini, jelas Siva. Kamu selalu bawa kedua-duanya saat bekerja? Senjata ini tidak bisa dibawa naik pesawat kan? Raja teringat persoalan izin membawa senjata tajam ke pesawat. Ya memang tidak bisa. Maka dari itu biasanya Tari mengirimkan senjata-senjata milik kami melalui jasa pengiriman khusus dan dialamatkan ke kantor polisi di daerah yang akan kami datangi. Nanti Kapolda, Kapolres, ataupun Kapolsek yang akan menerima paket itu dan diserahkan kembali kepada kami saat sudah tiba di daerahnya. Raja kini mengangguk-anggukan kepalanya setelah paham dengan semua penjelasan dari Siva mengenai senjata yang kini menjadi miliknya tersebut. Boleh sekarang aku tanya-tanya tentang kamu? Tanya Siva. Raja pun menatap ke arah wanita yang segera menyimpan pedang Jenawi yang sejak tadi dipegangnya. Boleh, kamu mau tanya-tanya apa tentang aku? Sahut Raja. Berapa usia kamu, Jak? 24, 25, atau sudah 30? Raja pun tertawa saat mendengar tebakan Siva yang jauh sekali dari usia aslinya. Usiaku 26, Sif. Kenapa kamu langsung menyebut angka 30 setelah menyebut 25? Terlalu jauh tahu lompatnya, jawab Raja. Oh, 26. Berarti usiamu lebih tua 1 tahun dari usiaku. Mau kupanggil kakak, abang, atau emas? Tawar Siva. Kakanda saja, sahut Raja. Kalau kamu memang mau memanggilku dengan sopan, panggil aku Kakanda Raja. Biar kamu bisa membalas dengan memanggilku Adinda Siva gitu, tebak Siva. Astagfirullah Sif, apakah segitu terbacanya niatku barusan, sampai kamu bisa menebaknya? Heran Raja. Ya bukan terbaca sih, Jak. Dimana-mana kalau pria dipanggil Kakanda, balasannya untuk wanita kan pasti Adinda dong. Itu kan sudah umum, jadinya pasti tertebak dengan mudah olehku. Oh begitu rupanya. Jadi gimana? Kamu mau kan panggil aku Kakanda Raja? Kamu mau aku panggil begitu saat aku ketemu sama ibumu? Kamu tahu kan betapa dekatnya aku dengan ibumu selama ini? Sudah terbayang belum bagaimana kalau aku bertemu dengan ibumu lalu aku bilang Assalamualaikum, Tante Retno? Kakanda Rajanya ada, Tante. Siva langsung memberi praktik di depan Raja. Hal itu jelas membuat Raja terengah-engah di tempatnya karena tidak mengira bahwa Siva akan mempraktikkan secara langsung dengan mengaitkan hal tersebut pada ibunya.
Kalau di depan ibuku panggil saja aku Raja, seperti biasanya. Jangan panggil Kakanda Raja dong. Bisa-bisa aku diajak ibuku setiap saat kalau kamu memanggilku begitu di depannya. Raja mendadak panik. Siva pun tersenyum jahil disertai dengan niatan terselubung. Aku akan mencobanya jika dapat kesempatan. Jatuh Siva tidak mau menutupi apapun dari Raja. Jangan dong, jangan ya Sif. Siva pun kemudian bangkit dari kursi yang didudukinya bersama Raja dan meninggalkan Raja tanpa menjawab apa-apa. Siva, Sif, ayolah. Raja masih berupaya membujuk. Siva, kamu jangan panggil aku begitu di depan ibuku ya, Siva yang baik. Aku sudah kehabisan kalimat bujukan untuk kamu nih. Aku nggak mudah untuk dibujuk Kakanda Raja, balas Siva dengan sengaja. Raja pun mendadak menyesal karena telah mengusulkan hal paling konyol kepada Siva. Siva kini terlihat sedang membuka ponselnya, sehingga Raja pun langsung berusaha melihat apa yang dilakukan oleh wanita itu. Astagfirullah, kamu ganti nama kontakku jadi... Iya, potong Siva dengan cepat. Kan kamu tadi yang menyarankan supaya aku memanggilmu Kakanda Raja. Ya, nama kontakmu di ponselku juga harus kuubah begitu dong, biar aku nggak salah ucap saat menerima pesan atau menerima telepon kamu. Siva, panggil Raja sajalah, jangan panggil aku pakai kata Kakanda gitu. Nanti kamu keceplosan ngomong gitu di depan ibuku dan memanggilku Kakanda Raja betulan. Please, tolonglah, mohon Raja. Tari dan juga Hani jelas ternganga saat tidak sengaja mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh Siva dan Raja saat itu. Ya Allah, random sekali pembicaraan dua manusia itu. Dan anehnya aku bersahabat dengan salah satu dari mereka, keluh Hani. Bukan random, itu romantis namanya Han. Siapa tahu saja kan dengan begitu Siva jadi bisa cepat lupa sama luka yang kan ditorehkan di hatinya. Bagaimanapun Siva harus move on dan melanjutkan hidupnya, balas Tari. Iya, aku tahu kok. Keluhanku barusan itu kan bukan karena enggak mendukung Siva supaya cepat move on. Keluhanku barusan terjadi karena aku belum pernah menghadapi obrolan atau pembicaraan yang random dengan seseorang. Lah kok Siva dan juga Raja yang nyata-nyata adalah sosok yang selalu serius malah bisa membicarakan hal-hal random seperti itu. Aku jadi suka bingung sendiri, Tar, jelas Hani. Tari pun tertawa pelan lalu memberikan kode pada Hani saat melihat Rosyid dan juga Mika yang baru keluar dari rumah Wakiman dan Mugi. Mereka kembali ke halaman rumah Pak RT dan kembali berkumpul bersama Raja dan juga Siva yang sudah berhenti membicarakan hal yang tadi didengar oleh Tari dan juga Hani. Heru tiba tidak lama kemudian karena tadi itu dia harus kembali ke kantor untuk menyelesaikan beberapa laporan. Heru dan juga beberapa polisi lain yang ikut bersamanya langsung mendekat ke arah mereka berenam ketika keluar dari mobil. Apakah keadaan masih aman sampai sekarang? Tanya Heru. Alhamdulillah, sampai detik ini semuanya masih aman. Tapi bagaimanapun keadaannya ya Pak Heru, kita tetap harus waspada. Jelas Rosyid mewakili yang lainnya. Insya Allah, malam ini semuanya akan diselesaikan Pak Heru. Bapak tenang saja, tambah Tari. Pak RT pun keluar dari dalam rumahnya dan ikut bergabung kembali seperti tadi. Semua warga sudah saya pesan untuk tidak keluar malam ini dari rumah mereka masing-masing demi menjaga keamanan dan keselamatan. Sebaiknya mereka memang tetap di rumah saja sampai keadaan benar-benar aman, ujar Pak RT. Itu keputusan yang benar Pak RT. Memang sebaiknya keluar kamu, perempuan kurang ajar. Hadapi aku secara langsung kalau kamu memang punya nyali. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang ke-6, yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, kita saksikan di next video ya teman-teman, yaitu ya video selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, nantikan di video selanjutnya akhir dari part ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.